Pahami Super League sepenuhnya. European Super League, 3 kata yang membuat gaduh jagat sepak bola 24 jam terakhir. Ini gagasan yang dipendam lama akhirnya mencuat dan meledak. Senin 19 April 2021 kemarin, 12 klub top Eropa bersatu mendeklarasikan ESL. Kompetisi ini dirancang sebagai liga tandingan Liga Champions dan Liga Eropa, bahkan menggantikannya. Beragam reaksi fans pun bermunculan, sebagian besar kesal, marah dan mengecam sikap klub dukungan mereka. Namun, melihat kasus ini dari satu sisi saja juga bukan sikap yang bijak. Kita harus mencoba memahami sudut pandang 12 klub top yang membentuk ESL. Gagasannya, klub-klub top Eropa ingin meninggalkan kompetisi UEFA dan bermain di liga sendiri yang lebih sehat. ESL dibuat sebagai bentuk protes terhadap UEFA yang dianggap terlalu arogan. Pengaruh UEFA terlalu besar, klub-klub top harus bekerja ekstra untuk mempertahankan kestabilan ekonomi mereka. Lalu pandemi datang, menghantam sepak bola. Sejak itu setiap klub semakin kesulitan. Klub yang memiliki pemain dengan gaji tinggi harus kelimpungan mencari pendapatan. Singkatnya, klub-klub top itu membutuhkan sumber pendapatan yang lebih stabil untuk membiayai operasional klub mereka, dan UEFA tidak bisa memberikan itu. Jadi, apakah ESL soal uang? Jika pertanyaannya dikemas demikian maka betul, ESL memang soal uang. Namun, apakah keliru menyoal uang? Coba kita pahami lebih luas, dari mana sumber pendapatan klub sepak bola. Setidaknya ada beberapa saluran pendapatan seperti hak siar, sponsorship, penjualan tiket, penjualan merchandise, transfer pemain, dan hadiah juara. Sekilas tampak cukup, tapi apakah benar demikian? Lihat saja Barcelona, salah satu klub dengan pendapatan terbesar di dunia tapi sedang kesulitan finansial. Baik, mungkin benar Barcelona kesulitan karena ulah si presiden lama, Josep Maria Bartomeu. Namun bukan hanya Barcelona yang kesulitan di tengah pandemi ini. Real Madrid harus memangkas gaji pemain. Begitu pula dengan sebagian besar klub top di Eropa. Artinya, pendapatan klub tidak selaras dengan pengeluaran mereka. Besar pasak daripada tiang. Lalu mengapa bisa sampai seperti ini? Pertanyaan di atas seharusnya bisa dijawab UEFA dan FIFA yang bersalah besar. Mereka membiarkan pasar sepak bola bergerak liar tanpa regulasi yang tepat. Tidak ada salary cap untuk pemain sepak bola. Artinya, tidak ada aturan batas tinggi gaji. Si pemain berhak bernegosiasi dengan klub, meminta jumlah gaji yang tak masuk akal. Pihak klub mau tak mau harus menerima tuntutan si pemain, sebab mereka masih sangat membutuhkan tenaganya. Ingat kasus Mesut Ozil di Arsenal dahulu? Arsenal mungkin keliru, tapi sebenarnya mereka tidak punya banyak pilihan. Ozil menuntut gaji besar, pihak klub terpaksa memenuhinya. Kasus seperti ini terjadi di semua liga, ratusan kasus. Sekarang situasinya sudah terlanjur kelewat batas, tidak bisa dipulihkan sebagaimana seharusnya. Boleh saja mengkritik SL dengan teriakan seperti ini. Sepak bola bukan soal uang, passion dong. Kritik itu benar, tapi seharusnya bukan hanya menyerang ESL. Sebaiknya penikmat sepak bola sejati seharusnya tahu bagaimana UEFA dan FIFA mengontrol perputaran uang dalam sepak bola. Pernah mendengar presiden FIFA atau UEFA tersandung kasus korupsi? Apakah Anda pernah mendengar nama Gianni Infantino, Sepp Blatter, atau Michel Platini? Nama-nama itu pernah dan masih dikaitkan dengan kasus korupsi dalam sepak bola. Ada korupsi berarti ada uang, bahkan melimpah. Masih belum yakin bahwa UEFA dan FIFA juga soal uang? Coba pikirkan ini. UEFA Nation League, mengapa terus dipaksakan di tengah pandemi? Jangankan itu, mengapa diciptakan UEFA Nation League yang menguras energi pemain? Mengapa bersikeras menggelar Piala Dunia di Qatar, Timur Tengah? Bahkan FIFA sampai rela menggeser jadwal ke akhir tahun, yang berarti akan mengganggu jadwal liga-liga Eropa. Kenapa juga ke-12 klub top itu yang bersepakat membuat liga tandingan? Jawabannya, karena mereka lah yang paling tersiksa. Sebagian besar pemain top beredar di 12 klub tersebut. Artinya, beban gaji klub-klub itu sangat besar dan mereka benar-benar terhantam pandemi. Pernah dengar bagaimana fans mengkritik klub kesayangan mereka karena minim belanja? Biasanya begini, beli pemain gak jelas, beli yang bagus dong. Padahal, pemain bagus jelas mahal dan klub berada di posisi yang tidak menguntungkan. Mereka terdesak membeli pemain meski kondisi keuangan pas-pasan. ESL didesain untuk memperbaiki masalah keuangan tersebut. Faktanya, uang yang didapatkan dari Liga Champions dan Liga Eropa sebagian besar masuk ke kantong UEFA. Padahal UEFA hanya berperan sebagai pihak penyelenggara, bukan yang harus susah payah membayar gaji pemain.
Fans yang mengkritik klub mereka karena uang seharusnya terlebih dahulu beramai-ramai mengecam UEFA. ESL tidak demikian, karena dikelola langsung oleh 12 klub pendiri. Mereka menjanjikan laporan keuangan yang transparan. Bahkan dengan berpartisipasi saja, klub langsung mendapatkan kucuran dana besar yang bisa menambal masalah keuangan dan beban gaji mereka. ESL juga akan menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan lebih aman bagi pemain. Tidak ada lagi jadwal terlalu padat yang menguras energi. Dari perspektif pemain, ESL jelas lebih aman bagi mereka. Perlu diingat, karir pesepak bola relatif singkat. Mungkin ada kasus-kasus ajaib seperti Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo yang masih sangat bugar di usia lebih dari 35 tahun. Tapi tidak semua pemain bisa seperti itu. Rata-rata pemain pensiun di usia 35 tahun bahkan sebelumnya. Lalu bagaimana mereka menjalani sisa hidup? Ingat kasus Ronaldinho yang dikabarkan bangkrut? Dengan bermain di ESL, mereka akan mendapatkan gaji lebih layak, jadwal pertandingan lebih manusiawi, dan ada rasa aman setelah pensiun nanti. Jurgen Klopp pastikan bertahan meski Liverpool ikut European Super League. Begitu isu pagelaran European Super League menguak, beberapa laporan mengemukakan kalau Jurgen Klopp hendak meninggalkan Liverpool. Kabar tersebut langsung ditampik tegas oleh sang pelatih. Ternyata kabar tersebut hanya rumor belaka. Klopp memastikan kalau dirinya akan bertahan selama masih diberi kepercayaan oleh petinggi klub, meskipun dirinya harus ikut berpartisipasi dalam kompetisi yang kontroversial itu. Saya di sini sebagai pelatih dan manajer dan akan melakukannya selama orang-orang membolehkan saya melakukan itu. Saya telah mendengar bahwa saya akan mundur atau apapun itu. Jika waktu semakin berat, itu membuat saya semakin ingin bertahan di sini. Ujar Klopp seperti yang dikutip dari Goal International. Saya merasa bertanggung jawab kepada tim, bertanggung jawab kepada klub, dan hubungan yang kami miliki bersama fans. Ini adalah masa yang berat, tapi saya akan mencoba menyelesaikannya. Lanjutnya, mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut mengungkapkan kalau dirinya sering berhubungan dengan petinggi klub. Akan tetapi, ia tak pernah sekalipun mendapatkan penjelasan terkait European Super League. Saya di klub ini selama 6 tahun, kurang lebih. Saya tahu pemilik tim kami, mereka adalah orang yang serius, orang-orang yang berakal sehat, mereka peduli terhadap kami, tambahnya. Tetapi mereka tak pernah menjelaskan keputusan semacam ini atau meminta izin kepada saya. Begitulah situasinya. Saya sering berbicara kepada mereka, tapi saya tidak pernah terlibat sama sekali dalam prosesnya. Saya baru mendapatkan informasinya kemarin. Sistem di Inggris memang seperti ini, ada cukup banyak suara di klub dan itu adalah sang manajer. Ini berbeda dengan Jerman, tapi akan ada saat yang pasti ketika pemilik tim kami mengatakan apa yang harus dikatakan. Pasti, saya yakin. Pungkasnya. Debat Jurgen Klopp versus Gary Neville semakin panas. Perang terbuka antara Gary Neville melawan pelatih Liverpool Jurgen Klopp sedang berlangsung. Kali ini giliran ex-Manchester United tersebut yang memberikan serangan. Permasalahan ini ditengarai oleh kehadiran European Super League yang sedang menarik perhatian belakangan ini. Seperti yang diketahui, Liverpool merupakan satu dari 12 tim yang telah dipastikan ambil bagian di kompetisi tersebut. Baru-baru ini, ia mengkritik sebuah klub Inggris yang ambil bagian dalam European Super League, termasuk Manchester United. Tapi, perdebatan yang paling seru melibatkan dirinya dengan Jurgen Klopp. Ternyata kritikan Neville membuat telinga Klopp panas. Selepas pertandingan melawan Leeds United Selasa 20 April 2021 dini hari, pria berkebangsaan Jerman tersebut melontarkan komentar balasan kepada Neville. Bukan berarti Klopp mendukung diselenggarakannya European Super League. Ia hanya kesal karena Neville membawa-bawa slogan kebanggaan Liverpool, yakni "You'll never walk alone" secara sembarangan saat mengkritik klub. Saya harap Gary Neville akan duduk di kursi panas pada suatu tempat, bukan di mana tempat uang paling banyak berada, apakah itu Manchester United ataupun Sky, ujar Klopp. Komentar tersebut membuat Neville naik pitam. Saya telah melontarkan cukup banyak penghinaan kepada Liverpool selama bertahun-tahun. Kemarin bukanlah tentang penghinaan klub sepak bola Liverpool, ujarnya dikutip dari Mirror. Neville heran dengan reaksi klub yang cukup berlebihan karena komentarnya. Karena pada hakikatnya, ia mengkritik Liverpool yang memilih ikut serta dalam ajang European Super League, sesuatu yang juga tidak disepakati oleh klub sendiri. Saya tidak tahu mengapa saya ada di kepalanya, jujur saja.
Saya tidak tahu apa yang mendorongnya. Lanjut pria yang juga pernah menukangi klub asal Spanyol Valencia tersebut. Kemarin hanya permohonan berapi-api dari saya tentang sepak bola dan melindungi sepak bola di negara ini, di mana kekecewaan terbesar adalah Manchester United dan Liverpool. Rasanya, saya telah melontarkan kritikan dengan cukup setara kepada kedua klub tersebut dalam 24 jam terakhir. Jadi, saya tidak tahu apa masalah dia, pungkasnya.